Biografi singkat Erikson. Erik Erikson terkenal karena teori perkembangannya psikososialnya yang terkenal dan konsep krisis identitas. Teorinya menandai perubahan penting dalam pemikiran tentang kepribadian. Kehidupan Erik Erikson. Mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan Erik Erikson membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang membuatnya mengembangkan minat dan menciptakan teori-teori psikologinya. Berikut ini apa yang kami ketahui. Masa kecil Erik Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Ibu mudanya yang beragama Yahudi, Carla Abrahamsen, membesarkan Erik sendirian selama beberapa waktu sebelum menikah dengan seorang dokter, Theodore Homberger. Fakta bahwa Homberger bukanlah ayah kandungnya disembunyikan dari Erikson selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya ia mengetahui kebenarannya, Erikson merasa bingung tentang siapa dirinya sebenarnya. Cerita yang umum adalah bahwa ibu dan ayahnya telah berpisah sebelum ia lahir, tetapi fakta yang dijaga ketat adalah bahwa ia adalah anak ibunya dari hubungan di luar nikah. Ketertarikannya pada identitas semakin berkembang berdasarkan pengalamannya sendiri di sekolah. Di sekolah kuil Yahudi, ia diejek karena menjadi anak laki-laki yang tinggi, bermata biru, berambut pirang, dan berpenampilan Nordik yang menonjol di antara anak-anak lainnya. Di sekolah tata bahasa, ia ditolak karena latar belakang Yahudinya. Pengalaman awal ini membantu memicu minatnya dalam membentuknya identitas dan terus mempengaruhi karyanya sepanjang hidupnya. Dewasa muda, menarik untuk dicatat bahwa Erikson tidak pernah menerima gelar formal di bidang kedokteran atau psikologi. Saat belajar di Humanistik Gymnasium, ia terutama tertarik pada mata pelajaran seperti sejarah, bahasa Latin, dan seni. Ayah tirinya seorang dokter, ingin dia masuk sekolah kedokteran, tetapi Erikson malah sempat belajar sebentar di sekolah seni. Dia segera keluar dan menghabiskan waktu berkeliling Eropa bersama teman-temannya dan merenungkan jati dirinya. Pengajaran. Undangan dari seorang temanlah yang mengirimnya untuk mengambil posisi mengajar di sekolah progresif yang didirikan oleh Dorothy Burlingham, seorang teman Anna Freud. Freud segera menyadari hubungan Erikson dengan anak-anak dan mendorongnya untuk belajar psikoanalisis secara formal. Erikson akhirnya menerima 2 sertifikat dari Asosiasi Guru Montessori dan dari Institut Psikoanalisis Wien. Menurut berita kematian Erikson, ia terus bekerja dengan Burlingham dan Freud di sekolah tersebut selama beberapa tahun, bertemu Sigmund Freud di sebuah pesta dan bahkan menjadi pasien anak Freud. Psikoanalisis tidak begitu formal saat itu, kenang Erikson. Keluarga Erikson bertemu dengan seorang instruktur tari Kanada bernama Joan Serson yang juga mengajar di sekolah tempatnya bekerja. Pasangan itu menikah pada tahun 1930 dan memiliki 3 orang anak. Putranya Kai T. Erikson adalah seorang sosiolog Amerika yang terkenal. Erikson pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1933 dan meskipun tidak memiliki gelar formal, ditawari posisi mengajar di sekolah kedokteran Harvard. Ia juga mengubah namanya dari Erik Homberger menjadi Erik H. Erikson, mungkin sebagai cara untuk membentuk identitasnya sendiri. Selain jabatannya di Harvard, ia juga memiliki praktik pribadi dalam psikoanalisis anak. Tahun-tahun terakhir, akhirnya ia memegang posisi mengajar di Universitas California di Berkeley, Yale, Institut Psikoanalitik San Francisco, Pusat Austen
dan Pusat Studi Lanjutan Ilmu Perilaku. Teori Erikson menyumbangkan beberapa teori ke bidang psikologi. Dua di antaranya yang paling terkenal adalah tentang perkembangan psikososial dan identitas. 8 tahapan perkembangan psikososial. Erikson adalah seorang psikolog neo-Freudian yang menerima banyak prinsip inti teori Freudian, tetapi menambahkan ide dan keyakinannya sendiri. Teorinya tentang perkembangan psikososial berpusat pada apa yang dikenal sebagai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa semua orang melewati serangkaian 8 tahap. Yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi antara usia lahir dan 1,5 tahun dan difokuskan pada pengembangan rasa percaya pada pengasuh dan dunia. Anak-anak yang menerima perawatan responsif mampu mengembangkan kualitas psikologis berupa harapan. 2. Otonomi dan rasa malu dan ragu. Tahap ini berlangsung antara usia 18 bulan dan 3 tahun dan melibatkan perolehan rasa kemandirian dan kendali pribadi. Keberhasilan dalam tahap ini memungkinkan orang untuk mengembangkan kemauan dan tekad. 3. Inisiatif dan rasa bersalah. Antara usia 3 dan 6 tahun, anak-anak mulai menjelajahi lingkungan mereka dan lebih mengendalikan pilihan mereka. Dengan berhasil menyelesaikan tahap ini, anak-anak mampu mengembangkan rasa memiliki tujuan. Yang keempat, kerja keras dan rasa rendah diri. Tahap yang berlangsung antara usia sekitar 6 dan 12 tahun difokuskan pada pengembangan rasa bangga dan presentasi pribadi. Keberhasilan pada tahap perkembangan ini mengarahkan pada rasa kompetensi. Yang kelima, identitas dan kebingungan. Masa remaja adalah masa eksplorasi pribadi. Mereka yang berhasil membentuk identitas yang sehat akan mengembangkan rasa kesetiaan. Mereka yang tidak menyelesaikan tahap ini dengan baik mungkin akan merasa bingung tentang peran dan tempat mereka dalam kehidupan. Yang keenam, keintiman dan isolasi. Tahap yang terjadi di awal masa dewasa adalah tentang menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Keberhasilan mengarah pada kemampuan untuk membentuk hubungan yang berkomitmen, langgeng, dan memelihara dengan orang lain. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Pada tahap yang terjadi selama masa dewasa pertengahan, orang-orang mulai peduli dengan kontribusi mereka terhadap masyarakat dan meninggalkan jejak mereka di dunia. Membesarkan keluarga dan berkarir adalah dua kegiatan utama yang berkontribusi terhadap kesuksesan pada tahap ini. Yang kedelapan, integritas dan keputusan. Tahap akhir perkembangan psikososial terjadi di akhir masa dewasa dan melibatkan refleksi kembali kehidupan. Mereka yang melihat ke belakang dan merasakan kepuasan mengembangkan rasa integritas dan kebijaksanaan, sementara mereka yang dihantui penyesalan mungkin mengalami kepahitan dan keputusasaan. Krisis identitas. Pernahkah Anda merasa bingung tentang posisi Anda dalam kehidupan atau tidak yakin apakah Anda benar-benar mengenal diri Anda yang sebenarnya? Jika demikian, Anda mungkin mengalami krisis identitas. Erikson menciptakan istilah krisis identitas dan meyakini bahwa itu adalah salah satu konflik terpenting yang dihadapi orang selama proses perkembangan. Kontribusi Erik Erikson pada psikologi. Erik Erikson menghabiskan waktu mempelajari kehidupan budaya suku Sioux di South Dakota dan suku Yurok di California Utara.
Ia memanfaatkan pengetahuan yang diperolehnya tentang pengaruh budaya, lingkungan, dan sosial untuk lebih mengembangkan teori psikoanalisisnya. Teori Freud berfokus pada aspek psikoseksual dari perkembangan. Penambahan pengaruh lain oleh Erikson membantu memperluas dan meluaskan teori psikoanalitik. Ia juga berkontribusi pada pemahaman kita tentang kepribadian yang berkembang dan terbentuk sepanjang rentang hidup manusia dalam pandangan Erikson. Perkembangan kepribadian manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik, yaitu setiap tahap perkembangan ditentukan oleh keberhasilan dan ketidakberhasilan individu dalam tahap sebelumnya. Krisis psikososial. Setiap tahap perkembangan dihadapkan dengan krisis atau konflik psikososial yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan kepribadian. Interaksi sosial dan lingkungan. Interaksi sosial dan lingkungan sangat penting dalam perkembangan sosial individu. Peran keluarga. Suasana keluarga yang baik dapat mengaruhi perkembangan kepribadian yang sehat. Peran orang tua dalam membimbing, mendidik, dan melatih anak-anaknya sangat penting. Ego. Erikson menentukan 3 aspek ego yang saling berhubungan, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity. Sense of self. Bila seseorang berhasil mencari jati dirinya, maka ia akan memiliki sense of self yang kuat. Hubungan intim. Seseorang yang belum berhasil mencari jati dirinya tidak akan bisa membangun hubungan intim dengan orang lain. Kontribusi kepada masyarakat. Seseorang yang berhasil memenuhi tahapan perkembangannya akan merasa puas karena dibutuhkan dalam keluarga, komunitas, atau tempat kerjanya. Konsep dan teori utama Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson dan konsep-konsep terkaitnya telah memajukan pemahaman kita tentang perkembangan manusia sepanjang rentang hidup. Ide-idenya telah sangat berpengaruh dalam bidang psikologi, pendidikan, dan perkembangan anak. Kebingungan identitas. Tahap awal seseorang merasa ragu dengan dirinya sendiri. Kondisi ini juga dikenal sebagai krisis identitas, yaitu konflik dalam diri yang membuat seseorang mempertanyakan jati dirinya dan tujuan hidupnya. Psikologi sosial dalam perkembangan kepribadian. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson adalah 1. Usia 0 sampai 1 tahun, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahap 2, usia 1 sampai 3 tahun, otonomi dan rasa malu dan ragu. Tahap 3, usia 3 sampai 6 tahun, inisiatif dan rasa bersalah. Tahap 4, usia 7 sampai 11 tahun, industri, kompetensi dan inferioritas. Mungkin ini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.